Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMP dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa sehat walafiat dan tetap produktif, tetap semangat dalam menjalani hari-hari, apalagi di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Sobat baik UMP yang berbudaya mutu, akhlak mulia, inovatif dan kolaboratif, pada Ramadan ini kembali menyapa Anda semuanya dalam UMP Podcast Ramadan. Nah, dalam podcast ini nantinya kita akan ngobrol santai seputar agama Islam, ada juga hikmah, cerita perjuangan dan ibroh kehidupan. Acara ini akan ditayangkan melalui TV-mu dan YouTube channel UMP TV. Baiklah Sobat Baik UMP, untuk kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang sebuah perjuangan. Perjuangannya seorang mahasiswa, dia adalah mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021. Nah, berarti masih fresh banget ya, sekarang baru semester 2. Perjalanannya dan perjuangannya sampai akhirnya meraih mahasiswa berprestasi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Namanya Indi Nikmatul Kamalia. Langsung saja Sobat Baik UMP, kita sapa Indi. Assalamualaikum Indi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Sehat ya Indi ya? Sehat alhamdulillah. Oke. Kuliah aktif jalan? Aktif. Offline, online gitu? Hibrid? Kadang offline, kadang online gitu. Oke. Tergantung dosennya. Oke. Berarti sekarang semester 2 ya Indi ya? Iya. Semoga nanti ini ya, di semester berikutnya atau bahkan ini pasca UTS kita bisa offline full lah. Amin. Amin. Tandanya kita sehat semuanya. Tapi udah kenal semua dengan dosen meskipun online kadang-kadang? Alhamdulillah sudah. Sudah kenal semuanya. Jadi nggak salah sasaran, ketemu siapa tahu ini dosennya ya. Meskipun tatap mukanya cuma sekali-kali. Oke. Indi, katanya masuk UMP melalui program apa itu? Beasiswa. Beasiswa ya. Beasiswa apa? Itu beasiswa berprestasi. Beasiswa berprestasi. Nah, kita ngobrolin tentang beasiswa berprestasinya dulu nih. Indi dulu kenal UMP dari mana awalnya? Awalnya kan dulu UMP ngadain lomba tuh. Nah, di situ ada lomba seni baca Quran kan, tilawatil Quran. Okay. Nah, Indi ikut. Waktu itu di usia berapa nih? Atau pas lagi sekolah jenjang apa? Pas kelas 12. Kelas 12. Oke, berarti pas banget lah ya, lagi proses nyari universitas, mau kuliah di mana gitu ya. Oh, berarti ketemunya di sana. Terus dapat apa tuh melalui lomba tersebut? Kan dapat juara tuh. Terus sama salah satu dosennya ada yang menawarkan masuk UMP aja, nanti bisa dapat program beasiswa kayak gitu. Oke, dan memang itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang juara ya, memang dipaketkan seperti itu ya. Oh iya. Lah terus itu berarti awal kenal, berarti 1 tahun sebelum masuk kuliah. Nah, setelah itu kamu ikut program seleksi mahasiswa berprestasi gitu. Ikut. Oke, berarti tahapannya apa aja tuh waktu itu? Kan langsung wawancara kayaknya. Langsung wawancara ya. Seputar apa aja tuh biasanya kalau yang yang ditanyai ketika wawancara? Pertamanya suruh itu baca Quran. Oke. Habis itu ditanyain tentang kemuhammadiyahan. Kemuhammadiyahan ya. Karena kan Universitas Muhammadiyah. Iya. Terus apa lagi? Habis itu ditanyain tentang ini kayak apa sih tujuan kamu masuk UMP kayak gitu. Terus motivasi. Ya, motivasinya apa? Terus nanti feedbacknya apa buat UMP, kamu kan mau pakai beasiswa berprestasi kayak gitu. Oke. Berarti kira-kira rencana dan kedepannya kalau pas dapat kesempatan berprestasi itu kira-kira bisa memberikan sumbangsi apa untuk UMP gitu ya? Iya, biar UMP juga mendapatkan sesuatu, UMP juga memberikan sesuatu seperti itu ya. Oke. Tapi ini baru di semester 2, kerasan nggak kuliah di UMP? Kerasan ya? Langsung ngerasa betah gitu? Iya, betah. Padahal sebelumnya belum pernah tinggal di Purwokerto atau udah? Belum. Oke. Tapi tahu Purwokerto nggak? Atau ini deh nih, sekolahnya di mana sih? Kok tahu Purwokerto?
Di MBI Kebarongan itu kan di MBI Kebarongan, Banyumas, di di Kemeranjen. Iya, jadi udah tahu Purwokerto sih. White. Berarti kita satu alma mater ya, Indi ya. Oh iya kah? Ternyata. Kamu berarti angkatan berapa, Indi? Angkatan 21. Saya kakak kelas ya, jadi panggilnya kamu ya. Oh iya. Saya angkatan berapa? 21. 2021 maksudnya. Iya, 2021. Saya angkatan 2004. Oh, berarti saya baru lahir. Baru lahir. Berarti selisihnya berapa tahun tuh? Lama banget ya. Iya. Angkatan 2004 sama 2021. 18 tahun. Iya, ya sobat baik UMP ternyata di adik kelas saya. Oke, berarti bangga juga lah ya, pondok pesantrennya ternyata punya mahasiswa berprestasi juga. Udah biasa berprestasi ketika di sekolahan dulu? Alhamdulillah sering ya. Berarti sering ikut lomba seperti itu. Iya. Bidangnya sama di tilawah atau? Iya, tilawatul Quran sama sempet juga pas itu karate gitu. Ikut karate juga, BKC berarti ya, Bandung Karate Club. Oke, Indi. Sekarang nih ngobrolin tentang bakat atau prestasi yang kamu punya itu ya. Itu kalau dibilang tilawah atau seni membaca Al-Quran itu hobi kamu ataukah bakat? Itu bakat keturunan kali ya, terus lama-lama jadi hobi juga. Kenapa kok bisa dibilang bakat keturunan itu gimana maksudnya? Apakah dari bapak atau dari ibu? Iya, dari papa. Papa ya, papa punya kemampuan untuk seni baca Quran juga. Itu papa gimana nih? Dulu kan boleh dong cerita ya tentang papa kamu ya, silakan. Dulu papa kan juga emang berbakat di bidang tilawah Al-Quran. Terus juga papa kuliahnya di PT IKI Jakarta. Kebetulan PT IKI Jakarta itu kan gudangnya Qori-Qori'ah profesional gitu. Oh iya. Terus dari situ sering ikut lomba-lomba gitu. Terus sempat juga dulu ngajar di Brunei, ngajar tilawah Al-Quran di Brunei gitu. Darussalam? Iya. Lama. Kamu sempat di sana juga? Saya lahirnya di sana. Oh, lahirnya berarti di apa itu namanya, di akte kelahiran Brunei Darussalam atau provinsi apa tuh berarti itu? Di aktenya. Malah nggak hafal ya, lahir di sana. Sampai usia berapa di Brunei? Sampai usia 4 atau 3 tahun gitu, terus pulang gitu. ke Indonesia. Berarti bisa dibilang dari kecil kamu udah biasa mendengar papa kamu ngaji ya, ngajarin juga gitu. Terus langsung seneng. Tapi kalau tadi dibilang bakat, sebenarnya yang nemuin bakat kamu tuh kamu sendiri atau papa kamu? Papa sih. Papa? Iya. Oh, dari usia berapa tuh? Di usia berapa mulai ketemu? Di usia 10 tahun, tepatnya kelas 4 SD. Kelas 4 SD baru ketemu bakatnya? Iya. Maksudnya baru kelihatan. Tapi waktu dari kecil misalkan balita tuh suka ngikutin kalau pas lagi papa lagi berlagu atau apa gitu, suka ngikutin, niruin atau enggak? Iya, suka niruin sampai hafal malah. Hafal apanya? Pas kecil kan, itu malah hafal. Maksudnya hafal ayatnya atau irama lagunya atau gimana? Hafal ayat sama irama lagunya. Sampai hafal? Iya, saking seringnya denger. Oh, gitu ya. Makanya terus jadi terinternalisasi lah, menyatu banget ya. Akhirnya jadi bakat. Tapi selain bakat itu bisa dibilang hobi juga nggak, kesenangan nggak? Iya, lama-lama jadi hobi gitu. Jadi seneng gitu. Berarti kecanduan kalau nggak ngelaguin gitu ya. Karena jadi hobi sih. Oh, berarti bisa dibilang pertama kali yang menemukan bakat kamu itu adalah papa kamu, terus papa juga yang mengolah. Iya. Tapi guru aslinya siapa dong? Papa. Pelatih aslinya juga papa. Iya. Berarti papa kamu bisa dibilang ya memang satu sisi ya ayah ya, sebagai ayah otomatis yang membina, mendidik sejak kecil, tapi sekaligus menemukan juga ya rule-nya, jalannya ternyata sampai di titik ini itu papa kamu yang yang menemukan terus yang membina sampai sekarang. Tapi ini ngomong-ngomong kan kamu udah punya guru nih, papa kamu sendiri. Iya. Cuma kan kalau sekarang di Purwokerto, maksudnya ketika kamu sudah masuk ke UMP, kan udah nggak bareng ya sama papa, maksudnya udah jauhan gitu. Terus kalau pas ada kebutuhan untuk latihan atau apa gimana? Ada tetap kudu ketemu sama papa atau ada ketemu pembinaan di sini? Dibina di sini dari UMP. Di sini. Itu undang pelatih gitu. Oh, berarti UMP menyediakan juga pelatih. Ya.
Berarti bakat kamu bisa dibilang ya tetap berkembang di sini gitu. Ya, sangat berkembang. Oke. Ngomong-ngomong nih, kembali lagi ke tentang proses kamu kuliah. Kamu kan berprestasi. Ya. Dari di pondok pesantren udah punya prestasi juga. Sudah. Berarti udah simpan berbanyak sertifikat penghargaan kejuaraan lah ya. Ada nggak universitas lain yang sebenarnya saat itu memberi kesempatan beasiswa juga, atau kamu udah dapat peluang itu, bahkan kursi beasiswa udah kamu pegang dari universitas lain selain UMP? Udah ada ya. Oke. Boleh nggak ya sebutin merek atau jangan lah ya? Yang jelas itu universitas negeri apa swasta tuh? Negeri ya. Keislaman atau umum? Keislaman. Jauh lah ya, bukan di di Purwokerto atau bukan? Di Purwokerto. Oh, di Purwokerto. Berarti kasih beasiswa juga. Iya. Kita nggak sebut merek. Sekali lagi. Oke. Tapi berarti saat itu sebenarnya kursi beasiswa juga sudah kamu pegang. Sudah. Tinggal kamu udah registrasinya aja gitu. Oke. Tinggal registrasi. Di saat bersamaan UMP juga ternyata punya tawaran. Iya. Tapi ternyata kamu pilih UMP, padahal swasta loh ya. Boleh tahu nggak sebenarnya apa pertimbangan yang membuat kamu tuh akhirnya ambil UMP daripada universitas lain, padahal kesempatan beasiswanya sama? Karena dari yang saya dengar itu UMP di bidang kalau ada yang mahasiswa berprestasi gitu lebih dibina gitu, pembinaannya itu lebih bagus gitu. Jadi saya sangat berminat di sini gitu. Oke, berarti kamu nggak usah capek-capek untuk melakukan pembinaan sendiri, pelatih sendiri, ternyata disediakan di sini gitu. Dan kenyataan nggak itu? Kenyataan. Berarti kamu nggak usah susah-susah, tinggal bilang atau bagaimana? Ada lomba nih gitu, atau enggak dari dosen juga udah nyalurin ini ikut lomba ini ya gitu. Oh gitu. Jadi kamu juga difasilitasi itu juga ya? Iya. Selain kamu mencari sendiri, kamu juga difasilitasi dengan informasi itu. Terus disediakan pelatihnya. Oke. Bagus juga ya. Berarti ternyata apa yang kamu dengar tepat kalau seperti itu. Iya. Boleh lah sambil nanti nyaranin ya ke adik-adik kelas kita, pelajar-pelajar yang ingin ambil kuliah ke UMP biar kesini aja. Oke, kembali lagi nih tentang tadi. Tadi kan katanya mulai ketemu bakatnya di usia sekitar 10 tahun. Itu di momen atau di peristiwa apa? Tiba-tiba kok ketemu bakat itu di 10 tahun? Jadi kan dulu ada event pentas PAI gitu untuk anak SD. Nah kebetulan guru Indi itu tahu Bapak Indi itu suka ngajar tilawah gitu. Jadinya Indi yang disuruh ikut lomba. Dari situ Indi mulai ikut lomba. Terus juara juga. Iya juara. Terus tingkat kecamatan itu. Tingkat kecamatan. Juara 2 tingkat kecamatan. SD tingkat kecamatan berarti udah lumayan lah saat itu gitu ya. Gitu, lumayan. Terus habis itu langsung ditekuni terus-terusan. Oke. Berarti itu pertama kali jadi juara. Terus kemarin ada nggak ajang lomba terakhir yang kamu ikuti kemarin itu? Ada, kemarin terakhir ikut Porseni Jawa Tengah untuk yang mahasiswa. FK PTKIS ya, Porseni Jawa Tengah berarti tingkat provinsi ya. Juara nggak, Di? Juara. Oke, alhamdulillah. Iya, padahal biasanya tuh kan kalau universitas ya ada anggapan lah ya, ada asumsi kalau Universitas Muhammadiyah itu nggak punya banyak mahasiswa yang prestasi di bidang seni tilawah seperti ini ya. Biasanya saingannya itu dari universitas negeri atau yang swasta keislaman lainnya itu biasanya mereka punya banyak ya. Ya alhamdulillah ya juara. Kemarin baca ayat apa di Quran apa? Surat Al-Qasas ya. Al-Qasas. As-Saffat ayat 114. Oke. Tapi banyak itu ininya katakanlah peserta atau saingannya banyak? Banyak, lumayan. Banyak. Ya. Dari 51 perguruan tinggi swasta. Pesertanya sampai 51? Iya. Kalau di total putra-putri itu ada 70-an. 70-an. Lebih banyak putra atau lebih banyak putri? Lebih banyak putra. Lebih banyak putra. Oke. Oke, Ndi. Boleh nggak dibacain tuh? Bacain. Iya, yang kemarin kamu baca waktu Porseni Jawa Tengah, surat As-Saffat tadi itu. Coba dibacain berapa lagu deh, bebas.
Boleh. Ya, oke ya, kita dengerin dengan seksama ya Sobat Baik UMP. Indi Nikmatul Kamalia baca surat As-Saffat. As-Saffat bukan Al-Qasas ya. Silahkan. Susah. Oke. Sempit ya. Gak apa-apa, agak maju ke depan sedikit. Begini aja, bisa nggak? Kayak gini. Begini? Oke, susah nggak? Kayak gini aja deh. Oke, biar mic-nya tetap nyaring gitu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad mananna ala Musa wa Harun. Wa نجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, indah banget emang Yandi ya. Saya juga sempat Al-Quran yang memang sudah susunannya itu indah, susunan kalimatnya, kemudian kandungan maknanya. Ternyata ketika diekspresikan, dibaca dengan cara yang indah, itu indahnya tetap semakin berlipat. Maksudnya bukan lipat, semakin indah, semakin berlipat. Jadi mungkin ini Sobat Baik UMP ya, jadi termasuk bagaimana kita mengekspresikan keindahan itu sendiri. Jadi Al-Quran yang sudah indah, keindahannya diekspresikan dengan cara seni berlagu tadi, itu seni membaca Al-Quran. Tapi ngomong-ngomong nih ya, selain membaca Al-Quran dengan berlagu itu sendiri, boleh nih ya, saya kepo tentang keinginan kamu, apakah hanya di tilawahnya saja atau sampai mengkaji isinya, atau misalkan ya mengetahui terjemah dan maknanya, kandungannya, begitu enggak? Atau hanya di lagunya saja? Kalau yang selama ini sudah dijalani atau yang menjadi mimpi nanti, Indi? Yang sudah dijalani sih hanya di tilawahnya saja. Cuma kan dulu pas sekolah di MBI juga ada pelajarannya kan, ilmu tafsir gitu kan, juga mempelajari tentang kandungan ayatnya gitu. Jadi kan udah Oke. Oh, pantesan ketika kamu ambil kuliah ternyata ambil jurusannya juga yang ada nuansa syariah di hukum ekonomi syariah. Berarti itu maksudnya termasuk satu hal yang memotivasi juga dari Al-Quran berarti ya, karena kan harus menguasai kekandungannya juga ya, biar semakin mendalam. Iya, mendalami kalau lagi ngajinya gitu. Kalau lagi ngajinya jadi akhirnya semakin tahu gitu. Ya, mungkin nanti kalau nih boleh saran ya Ndi ya. Termasuk ini soalnya kan udah indah banget gitu ya, udah cara mengekspresikannya itu dengan lagu. Nanti tinggal ditambah didalamin lagi. Semoga sih nanti di program studi hukum ekonomi syariah sesuai dengan apa yang diharapkan ketemu, karena ternyata ingin mendalami apa yang ada terkandung di dalam Al-Quran itu. Iyalah, ngomongin tentang hukum ya, hukum syariah lagi, otomatis kan dasar-dasarnya dari Al-Quran. Sebagai sumber utamanya. Oke Indi, lanjut lagi ke obrolan tadi nih ya. Selain Indi ini ada nggak keluarga lain yang belajar tilawah? Maksudnya di keluarga besar ada ya. Berarti semuanya bisa. Semuanya bisa. Terus bergurunya ke papa kalian juga itu. Jadi semuanya menguasai. Iya. Tapi kalau yang dapat beasiswa Indi aja atau ada lagi yang lain juga ambil beasiswa lewat prestasi? Indi aja. Indi aja yang dapat prestasi. Masya Allah. Berarti kesempatannya ya. Jadi kalau boleh dikatakan Al-Quran memberikan jalan, peluang, bahkan di dunia ya. Sangat berkah. Itulah kalimatnya, sangat berkah ya. Bang ngerasain keberkahan Al-Qurannya dari usia berapa tuh mulai ada perasaan, aku kok kayaknya dapat keberkahan nih dengan mencintai Al-Quran melalui seni ini gitu? Dari SMA sih. SMA? Iya. Mulai ketemunya kayak gimana tuh? Boleh cerita nggak? Maksudnya pas lagi momen apa atau pas tiba-tiba ada kejadian apa terus akhirnya terinspirasi tentang keberkahan itu? Pas kapan tuh? Misalkan apa? Karena tiba-tiba kan misalkan ini kan udah berjalan dari kecil ya, dari usia 10 tahun. Otomatis kan merasakan keberkahan itu belum tentu di usia itu gitu kan. Bisa aja kan di usia berapa? Kan tadi Indi bilang ternyata di usia SMA. Nah, kira-kira pas peristiwa apa? Masih inget nggak peristiwa atau apa urutannya gitu bisa sampai di poin itu? Pas lagi daftar-daftar kuliah tuh, itu kan SNM, SNMPTN, SPAN-PTKIN, sama pas itu kan juga daftar sekolah kedinasan. Itu semuanya ketolak gitu. Terus sempat ambil kedinasan juga. Terus dapat tawaran kan dari UMP sama itu UIN gitu. Terus sebut merek. Nggak apa-apa deh. Terus
dapat tawaran beasiswa tuh, biasanya full gitu. Jadinya kan kerasa banget gitu barokah Al-Qur'an gitu. Keberkahan. Ternyata memang kamu nggak boleh keluar dari jalur ini gitu ibaratnya ya. Coba kalau pas ngambilnya sekolah yang lain, berarti kan kamu udah lepas. Bisa jadi bakat atau prestasi kamu, bakat kamu nggak keolah gitu ya. Bisa jadi. Iya, maksudnya apalagi di kedinasan gitu. Nah, itu dia. Berarti itu keberkahan Al-Quran memang sudah memberikan jalannya lewat ini. Tinggal dijalani dengan sebaik-baiknya gitu kali ya Indi ya. Oke, ada nggak yang mau dipesan, pesan atau kesan yang pengen disampaikan untuk Sobat Baik UMP? Untuk adik-adik yang lagi cari kuliah gitu, jangan ragu, jangan sungkan buat masuk UMP, apalagi kalian yang punya prestasi. Nanti, kenapa tuh? Ya di UMP tuh sangat terfasilitasi gitu untuk mahasiswa yang berprestasi, sangat didampingi, sangat dibina gitu, sehingga semakin maju prestasinya, semakin berkembang di sini seperti itu. Oke, berarti jangan sungkan, jangan ragu untuk ambil kuliah ke Universitas Muhammadiyah Purwokerto gitu ya. Iya. Dan itu terbukti ya Andi? Sangat terbukti sampai terbukti sekarang. Masya Allah. Baik, oke, itu saja mungkin ya Indi obrolan kita. Semangat dan semangat untuk membina bakat itu, semakin menekuni dan semangat untuk berprestasi berikutnya. Siap untuk lomba berikutnya Indi? Siap. Iya, oke. Mengharumkan nama baik UMP ya. Amin. Oke, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Sobat Baik UMP, itu dia Indi Nikmatul Kamalia, mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah semester 2 yang mendapatkan beasiswa mahasiswa berprestasi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ada satu ayat sebenarnya yang saya kutip, tidak selalunya tepat dalam hal tersebut, tapi saya kutip berkenaan dengan Indi ini. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikra fahal min mudzakir. Jadi sesungguhnya dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ini Nikmatul Kamalia termasuk salah satu insan manusia yang mengambil pelajaran lewat hal tersebut. Bagaimana dengan kita? Nah, sekarang ini kita sedang dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tilawah Al-Quran merupakan salah satu hal yang paling mudah untuk kita lakukan, asalkan kita memang betul-betul bersedia meluangkan waktunya, dan sebenarnya itu sangat mudah. Semakin menekuni Al-Quran, semakin menggali maknanya, semakin terjun ke dalamnya, semoga nanti mendapatkan keberkahan melalui cara-cara yang sangat ajaib sebagaimana yang sudah dialami oleh mahasiswa kita, yaitu Indi tadi. Oke. Itu saja untuk podcast kita kali ini. Sampai ketemu di UMP Podcast Ramadan edisi berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.